Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Cahyati Nur Amin dengan NIM 105721117820 dari kelas M20E. Ingin membahas tentang sistem biaya perhitungan tradisional dan sistem biaya ABC atau Activity Based Costing. Baiklah, yang pertama itu apa itu sistem biaya tradisional? Biaya tradisional adalah perhitungan biaya produk dengan membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk, dan biaya overhead dibebankan dengan menggunakan penggerakan aktivitas unit. Sistem perhitungan biaya tradisional dapat dilihat bahwa biaya-biaya yang terlibat biasanya hanya yaitu biaya tenaga kerja dan biaya material. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, muncul biaya-biaya yang digolongkan ke dalam biaya langsung. Biaya-biaya tersebut seperti biaya reparasi, perawatan, utilitas, dan lain sebagainya. Sistem biaya akan membebankan biaya tidak langsung kepada basis alokasi yang tidak representatif. Konsep dasar perhitungan biaya tradisional: dalam metode tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerakan aktivitas tingkat unit atau unit level activity drivers. Hal ini disebabkan karena merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh penggerakan tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead antara lain adalah unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan bahan baku langsung. Berikut ini konsep dasar perhitungan biaya tradisional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama tarif pabrik menyeluruh dan yang kedua tarif departemental. Adapun kelebihan dan kelemahan perhitungan biaya tradisional, yaitu yang pertama adalah kelebihan perhitungan biaya tradisional. Yang pertama itu sistem perhitungan biaya tradisional mudah diterapkan karena sistem ini lebih sederhana, maka lebih mudah dimengerti oleh pekerja sehingga mudah diterapkan. Yang kedua, memberikan laporan manajemen dengan menunjukkan biaya yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, kelemahan perhitungan biaya tradisional. Yang pertama itu untuk biaya non-produksi. Akuntansi biaya tradisional hanya membebankan ke produk. Beban penjualan, umum, dan administrasi diperlakukan sebagai beban periodik dan tidak dibebankan ke produk. Yang kedua itu untuk biaya produksi dan perhitungan biaya berdasarkan proses. Akuntansi tradisional membebankan semua biaya produksi ke produk, bahkan biaya produksi yang tidak disebabkan oleh produk. Sebagai contoh, sebagian upah untuk keamanan pabrik akan dialokasikan ke produk, meskipun upah penjaga keamanan tersebut sama sekali tidak terpengaruh apakah perusahaan berproduksi atau tidak. Yang ketiga, untuk biaya kapasitas tak terpakai. Akuntansi biaya tradisional menghitung tarif overhead yang ditentukan di muka, dihitung dengan memakai anggaran biaya overhead dengan ukuran aktivitas yang dianggarkan seperti jam kerja langsung. Materi selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sistem perhitungan ABC atau Activity Based Costing. ABC adalah metode untuk meningkatkan keakuratan dalam penentuan biaya. ABC ini dapat digunakan oleh perusahaan industri, pemerintah, dan non-profit organisasi. Pendekatan penetapan biaya yang menetapkan biaya sumber daya untuk objek biaya tersebut sebagai produk, layanan, ataupun pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya atau cost drive. Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Sistem ini didorong oleh adanya yang pertama persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif, yang kedua advanced manufacturing teknologi yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam, yang ketiga product cost menjadi lebih tinggi dari primary cost, adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategy.
Activity Based Costing System adalah suatu sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Activity Based Costing menyediakan informasi perihal aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya atau cost drive, yakni bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Metode Activity Based Costing ini merupakan sebuah metode perhitungan harga produk yang sangat akurat karena menelusuri biaya berdasarkan aktivitas. Perusahaan harus memperhatikan metode perhitungan harga pokok produksi yang tepat sehingga perusahaan dapat menentukan kontribusi masing-masing produk secara tepat. Sistem ini juga memiliki banyak kelebihan, diantaranya yang pertama, metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Yang ketiga, dengan menggunakan Activity Based Costing, analisis biaya bisa diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume yang jual rendah. Yang keempat, Activity Based Costing menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Dan yang terakhir, melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa melakukan rekayasa ulang proses produksi dari bahan baku sampai jadi untuk mencapai mutu terbaik yang lebih efektif dan efisien jika perusahaan memiliki. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh sistem ABC ini, yang pertama hanya menyajikan informasi biaya pada tahap produksi, yang kedua alokasi biaya overhead pabrik hanya didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau hanya dengan volume produksi, dan yang ketiga ada diversitas produk di mana masing-masing produk mengkonsumsi biaya overhead yang berbeda-beda. Pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang perbedaan antara sistem biaya ABC dan sistem biaya tradisional. Sistem biaya ABC menggunakan aktivitas sebagai pemicu biaya atau cost drive untuk menentukan seberapa besar konsumsi overhead dari setiap produk. Sedangkan sistem biaya tradisional mengalokasikan biaya overhead secara arbiter berdasarkan satu atau dua basis alokasi yang non-representatif. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.